Kembali kita menuruni jalur Pelawangan. Ya, untuk penyebutan sebenarnya kalau menurut lafal kebiasaan orang Jawa, kenapa sih disebut Lawangan itu? Karena memang gunungnya dengan puncak terjal tadi yang kita lihat tadi, itu kalau di kejauhan itu membentuk celah, dimana yang sepintas kalau menurut orang Jawa itu seperti pintu atau lawang. Makanya disebut Lawangan. Atau kalau bahasa lengkapnya itu Pelawangan, Pelawangan atau Lawangan, sama saja. Nah, untuk jalur turun pun ini nggak kalah menantang, makanya kenapa kita tampilkan juga. Jadi tantangan di gunung ini bukan hanya mendaki, bukan hanya pas naik, tapi turunnya juga. Bisa dibayangkan kalau kita posisi perjalanan PP dalam kondisi hujan deras, itu akan sangat berbahaya. Karena jalannya udah sangat terjal, ditambah air hujan, maka ya sangat licin. Oke, kita kembali di titik dimana yang kita sempat berhenti dan kita bilang ini area puncak. Nah, inilah sebenarnya papannya. Selamat datang di puncak Gunung 1486 mdpl Lawangan View. Oke, lanjut. Ini view dilihat dari perjalanan turun kita yang berkali-kali kita bilang sangat curam. Dari pengalaman Mimin mendaki beberapa gunung, banyak gunung seperti Semeru, nggak banyak jalur atau lintasan yang securam ini. Wajar karena gunungnya makin kecil, jalurnya makin banyak yang curam, alias ekstrim. Ini masih agak landai ini. Dalam posisi kamera tegak lurus ini, nah inilah curamnya. Bisa dilihat bagaimana sang peraga dodok guys, dodok. Dalam mode dodok mode, jongkok mode. Kembali kita mereview bagaimana jalur pendakian ke Gunung Lawangan ini. Setelah kita kembali, sedikit flashback bagaimana sih sebenarnya tadi jalur mendakinya. Bisa dilihat di depan itu ada bukit kecil. Itu bukit yang harus dilalui sebelum masuk ke area puncak, alias tanjakan terakhir, tanjakan yang paling ekstrim. Kalau kita lihat di depan ini, kelihatannya landai ya, tapi kalau pas kita mendaki tadi terasa banget tanjakannya. Demikian pula di depan. Mungkin berapa dari kalian melihatnya, itu jalur datar itu. Oh ya, datar. Mari kita lihat ya. Sebenarnya datar atau menurun atau malah naik. Distorsi penglihatan, distorsi mata. Oh ya, itu ada yang nanya, waktu kita pertama kesini ada talinya, sekarang entah lenyap kemana, entah dicuri orang atau dijadiin tali kolor. Apa perlunya sih kita turun juga masih kita liput, karena bagaimanapun
tujuan mendaki gunung itu sebenarnya adalah bukan untuk mencapai puncak, tapi pulang dengan selamat. Oke lah, kalau kita mendaki gunung nggak nyampe puncak nggak apa-apa, tapi yang penting pulang selamat. Dan tentunya selamat sampai di rumah, bukan selamat sampai di tempat lain. Artinya apa? Selamat pindah alam. Oke, OTW balik. Rute menanjak, tapi lumayan. Tadi kita berangkatnya lewat sisi bawah sana ya. Ini jalur aslinya seharusnya lewat sini. Cuma semenjak kabar longsor itu sudah dibuatkan jalan. Jalan di punggungan, bro. Ini longsor kayaknya ya. Banyak yang longsor. Oke, dilanjut. Aduh, nafas ngos-ngosan. Ikut murup. Oke. Flashback lagi. Tadi waktu mendaki kita sebenarnya lewat sini, cuma sengaja nggak kita tampilkan dulu untuk mengevaluasi bagaimana sebenarnya jalur pendakian Gunung Lawangan ini. Di awal tadi sempat bilang sebelum masuk ke tanjakan terakhir alias area puncak, ada satu bukit kecil. Nah, disinilah puncak bukit kecil kita berada. Yang ini jalur menuju puncak. Nah, itu turun. Nah, di kejauhan itulah puncak Gunung Lawangan. Oke, kita lanjut turun. Ternyata untuk turun pun masih ada tanjakan kecil ini di depan ini. Nah, sekarang kita turun beneran dan nggak ada tanjakan lagi, karena memang hanya satu bukit kecil ini sebelum mencapai puncak. Oke. Hal yang menarik kalau menurut kita, jalur pendakian Gunung Lawangan ini 90% lewat punggungan. Yang kalau pendaki bilang itu disebut jembatan Sirotol Mustaqim, atau punggung naga, atau apapun lah. Bayangkan sepanjang dari puncak sampai ke bawah ini kiri kanan adanya cuma jurang dan jurang. Jangankan tanah landai, Indomaret aja nggak ada di sini. Ya kali kalian mau beli sol sepatu biar nggak terpleset-pleset. Nah, kita lihat di kejauhan tuh ada monyet. Itu turun. Kalian lihat nggak?
Kalau mata kalian awas, Turun awak dhewe lah turun. nah itu monyet. Oh iya. Heeh. Lutung aja. Nah, Di sungai kan bisa di sungai. spesies yang cakep. Apa ya? Kita nggak terlalu hafal jenis fauna. Kalau hitam apa? Lutung. Lutung. Ini enggak apa-apa orang karo. Ya sebut sajalah lutung. Kalau orang Jawa bilang lutung untuk monyet berekor panjang dan hitam legam. Nah, tuh bisa lihat. Coba ya, kita zoom. Kelihatan nggak? Tadi terlihat ada 3 ekor. Sepertinya satu keluarga atau satu family atau satu circle ya. Coba kita tanyakan mereka mau kemana? Mau ke kafe kah atau mau ke pasar? Bisa terlihat? Bisa kalian lihat tuh, ada yang loncat tuh. Buat warga sekitar ini adalah pemandangan yang biasa, tapi buat kita yang hidup di kota, di metropolitan, itu sesuatu yang menarik. Oke, kita lanjut ya. Kita panen durian runtuh. Kuku ireng-ireng nggak? Lanjut. Baik sepanjang perjalanan mendaki maupun turun, tak banyak hal yang bisa kita ulas. Selain jalurnya 80-90% adalah punggung naga. Tetap dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri kanan kulihat jurang. Bukan Indomaret, bukan Alfamaret. Akhirnya kita sampai juga di titik dimana kita mau memarkir sepeda, yang mana udah kita ulas tadi. Kenapa speed? Oh maaf, ada pesan sponsor. Ini cakep saudara-saudara. Ada bonus terpeleset. Ya karena efek sepatu yang kita pakai terlalu mahal, jadinya malah sering terpeleset-peleset. Oh, ada lagi. Gimana Bang? Enak? Enak beneran atau enak sarkas nih? Enak ini, besok-besok cari tempat lain, oke? Ya akhirnya setelah kita sejenak beristirahat dan mengevaluasi pendakian tadi, oke, mari kita pulang. Jalur pendakian ini masih bisa dilewati sepeda motor, dimana masih aman lah untuk bersepeda motor hingga ke atas. Jika di tepi di depan gerbang, karena memang sudah tak ada warung yang buka, jadi demi keamanan sepeda motor kita bawa naik sampai ke titik dimana kita tadi beristirahat. Deket kok ini. Oke, tadi sepedanya udah turun. Ini saya jalan kaki. Bisa dibilang di sini ini satu-satunya jalur yang landai, yang kiri kanan bukan punggung naga, karena juga sudah dekat dengan akses jalan kampung. Di depan kita lihat ada pondokan. Bentar.
ada pondokan, ya kurang lebih bisa untuk titik start keberangkatan pendakian. Oh ya, ini musola, ini MCK tapi terbengkalai, karena memang menurut infonya Gunung Lawangan ini sudah tak seramai dulu, bahkan tapi juga kami bertanya pada warga sekitar, untuk hari Minggu atau akhir pekan ya masih ada aja yang mendaki ke sini. Oh ya, sekedar info aja, batas Kabupaten Pasuruan Malang, titik triangulasi. Nah, akhirnya sampai juga kita di pintu gerbang masuk. Sini ada papan peringatan. Jadi Gunung Lawangan mulai jam 5 sore sampai malam itu tutup. Ini sebenarnya loket pintu masuk. Tapi karena sudah bisa dibilang Gunung Lawangan ini terbengkalai ya, nggak ada perawatan, nggak ada pengawasan juga. Jadi buat kalian yang mau mendaki ke sini tetap jangan longgar, jangan lengah, jangan meremehkan apapun. Oke. Akhir kata kita sudah sampai di sini. Oke, terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.